Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Islam Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Bapak Francisco Caniago, MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 kelompok yang memenuhi tugas dengan judul materi penyebaran Islam di kawasan Melayu. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Vera Dilaningsih dengan NIM 207210072. Dan rekan saya Sarah Nabila dengan NIM 207210084. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul penyebaran Islam di kawasan Melayu. Pada penyebaran Islam di kawasan Melayu, terdapat beberapa teori, di antaranya adalah teori anak benua India, teori Arabia, teori Cina, teori Persia, dan teori akomodasi. Yang pertama yaitu teori anak benua India. Teori ini dikembangkan oleh Snook Hurgonje di wilayah benua India. Beliau menyatakan, yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan adanya peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya wilayah Melayu. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dan India sudah lama terjalin sebelum bangsa Arab datang ke Indonesia. Yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Yang kedua yaitu teori Arabia. Menurut Arnold, bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi wilayah perdagangan di Barat Timur sejak beberapa abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8. Sedangkan menurut Crawford mengatakan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum Muslim yang berasal dari pantai timur India termasuk faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebagian ahli Indonesia setuju dengan teori Arabia ini yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara datang langsung dari Arabia bukan dari India, yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-12 dan abad ke-13, melainkan pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Cina. Menurut Haji de Graaf menyatakan adanya peranan orang-orang Cina dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Bong Swiho dan Raja Demak atau Raden Fatah atau Jin Bun merupakan keturunan Cina. Yang keempat yaitu teori Persia. Hussein Dajjadiningrat adalah salah satu pendukung teori ini. Dia menyatakan 3 alasan. Yang pertama, ajaran Manunggali Kawula Gusti Syekh Siti Jenar dan atau Wada Al-Wujud Hamzah Al-Fansuri dalam mistik Islam atau Sufisme adalah pengaruh Sufisme Persia dari ajaran Wada Al-Wudu Al-Halaj Persia. Yang kedua, penggunaan istilah Nahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran seperti kata Jabar dalam bahasa Persia untuk kata Fatah dalam bahasa Arab. Yang ketiga, tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kelima, teori akomodasi. Teori akomodasi ini menyatakan bahwa tahap awal masuknya Islam di Nusantara telah terjadi pada abad ke-7 Masehi, sedangkan pada abad ke-13 merupakan proses penyebaran dan terbentuknya masyarakat Islam di Nusantara. Selanjutnya, perkembangan Islam di kawasan Melayu. Beberapa catatan sejarah, Islam pertama kali masuk ke kawasan Melayu sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab dalam perjalanannya menuju tanah Melayu dari Selat Malaka. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di kawasan Melayu menurut Muhammad Naqib Al-Attas. Pertama, faktor perdagangan. Kedua,
faktor perkawinan, yaitu antara pendatang muslim dengan wanita pribumi pada tahap awal kedatangan Islam. Ketiga, faktor politik, seperti mundurnya kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Keempat, faktor penghargaan nilai ideologi Islam. Yang kelima, faktor otoktomi atau keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah ada sejak purbakala sebagai kepunyaan atau sifat kebudayaan suatu masyarakat. Selanjutnya, beberapa perkembangan peradaban Melayu yang dipengaruhi oleh Islam. Pertama, bidang akidah, undang-undang dan pemerintahan. Kedua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang bahasa dan sastra. Dan keempat, bidang seni dan arsitektur. Dapat disimpulkan bahwasanya peradaban Islam adalah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berlandaskan ciri-ciri Islam. Penekanan dalam pembinaan peradaban Islam adalah merangkum aspek spiritual, material, dan intelektual.